Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penjenengan sedaya berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Mukhtarud Da'awat yang pada sore hari ini halaman yang akan kita kaji halaman 72. Halaman 72, judul besar macam-macam doa ketika duduk di antara dua sujud. Ya, ketika duduk di antara dua sujud, nah itu kan ada kan, kita habis dari iktidal langsung Allahu Akbar sujud, terus kemudian Allahu Akbar duduk. Nah duduk ini karena nanti sujud lagi, yang posisi duduk di antara dua sujud itu istilahkan duduk iftiros. Nah, duduk iftiros. Kalau duduk atahiyat akhir itu namanya sifatnya duduk tawaruk. Kalau dalam pelajaran sekolah gitu, kalau duduk di antara sujud itu namanya duduk iftiros atau iftirosi. Kalau duduk atahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Tawaruk. Nomor 142. Doanya atau bacaan saat rukuk, duduk di antara dua sujud, yaitu Robbi firli, Robbi firli, Robbi ya Tuhanku, ikfirli, ampunilah padaku. Robbi ya Tuhanku, ikfirli, ampunilah padaku. Nah ini kok membacanya dua kali? Boleh membacanya dua kali, namun untuk memberikan jeda, untuk menjaga ketumukninahan atau ketumakninahan, maka ya dibaca dua kali namun seakan-akan tiga kali, ada jedahnya. Robbi firli, Robbi firli. Nah, jeda sebentar baru kemudian Allahu Akbar sujud. Atau ya dibaca Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli tiga kali. Tiga kali. Jadi kalau dibacanya dua kali, seakan-akan membaca tiga kali. Maksudnya apa? Biar di dalam membaca itu lebih tumakninah, ada jedahnya, ada jedahnya. Biar tenang, tidak buru-buru. Apalagi kalau banyak cepat kan, lebih firli, lebih firli. Akhirnya kecepatan. Tapi kalau Robbi firli, Allah lah, sehingga ada apa ya? Ketenangan, ketumakninahan. Karena kan di dalam sholat itu kan diperintahkan selain khusyuk juga tumakninah. Maka di dalam hadis juga dijelaskan sejelek-jeleknya pencuri adalah pencuri sholat. Maksudnya bagaimana sejelek-jeleknya pencuri sholat? Pencuri itu sudah jelek. Pencuri jelek. Nah, yang dicuri adalah sholat. Kenapa mencuri sholat? Orang yang sholatnya tidak meluruskan rukuk dan sujudnya. Maksudnya apa? Sholatnya cepat begitu. Nah, sholat yang cepat seperti itu dikatakan mencuri sholat. Dan sejelek-jeleknya pencuri orang yang mencuri sholat. Lah mencuri sudah dosa.
Nah, sedangkan yang dicuri nggak bisa dimanfaatkan apa-apa, nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Padahal dosa. Beda orang mencuri berlian, ya dosa. Tapi kan berlian sudah dijual. Wah, bukan berarti mencuri itu bagus ya, enggak. Maksudnya kalau mencuri sholat itu udah ruginya double. Nah, udah nyuri dosa. Apa yang dia curi itu nggak bisa dimanfaatkan apa. Apa untungnya dia kalau dia nyuri sholat? Nah kan rugi double itu. Maka ya supaya di dalam membaca bacaan sholat itu ya supaya selain tartil juga tadi tumakninah. Rabbighfirli Allah, atau 3 kali Rabbighfirli. Nah, dan ini sering yang kita dengar, ini suka kadang-kadang juga nggak benar. Membacanya Robbil Firli. Lah ini nggak pas. Bukan Robbil Firli, bukan. Namun Robbil Firli. Karena beberapa kali ketika kita menyimak anak-anak itu, nah itu Robbil Firli, Robbil, lah enggak pas. Rabbighfirli yang jelas. Jangan disamper juga. Lebih Allah, lebih. Nah, enggak jelas, jangan yang jelas. Itu salah satunya. Kemudian 143 ada doa di antara duduk di antara 2 sujud atau saat duduk iftirosh itu. Nah, yang lain, nah ini juga salah satu saja, salah 2. Sebenarnya ya masih banyak doa-doa di dalam sholat yang lain itu banyak. Karena memang di dalam sholat itu varian atau jenis bacaannya yang paling banyak, apakah saat doa iftitah, apa saat ruku, sujud, duduk, dan itu banyak doanya, tidak hanya 1 atau 2 ini saja sebenarnya. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Kalau disambung ya Allahumma ighfirli. Nah, karena alifnya itu namanya alif wasol. Alif wasol itu kalau berhenti maka dia hidup. Kalau disambung maka dia tidak hidup. Contohnya alif wasol itu yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya alif wasol. Kalau disambung dengan surat atau ayat sebelumnya, lah ini enggak bunyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lah, ihdinas siratal. Warhamni dan sayangilah aku. Warhamni dan sayangilah aku, atau semoga menyayangi engkau Allah kepadaku, ya boleh. Wahdini, tunjukkanlah aku, tunjukkanlah padaku. Tunjukkanlah padaku. Wajburni, kembalikanlah padaku. Kembalikanlah padaku. Wa'afini, dan sembuhkanlah padaku. Sembuhkan atau selamatkan. Selamatkan. Warzuqni, dan belilah rezeki
padaku. Warzuqni, dan berilah rezeki padaku. Warfa'ni, dan mengangkatlah engkau padaku. Mengangkatlah engkau padaku. Rawahu An-Nasai. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Nah, ini juga ada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Banyak dalam doa-doa itu selalu kita ingin diampuni oleh Allah. Ya karena memang manusia itu tempatnya dosa. Innal insan makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, dosa, dan tempatnya lupa. Lah orang yang salah kalau nggak diampuni ya terus bersalah. Lah orang yang salah, orang yang dosa itu yang menyebabkan masuk neraka. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan membawa dosa, maka neraka jahanam pembalasannya. Lah maka agar kita dihindarkan dari neraka jahanam ya kita minta ampunan, istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga ya Allah, sayangilah saya. Sayangilah saya. Ya kan? Karena kalau orang itu sudah disayangi, dia mau minta apa ya akan keturutan. Orang sudah sayang kok. Orang itu udah sayang itu loh. Kadang-kadang bahkan dia tidak minta diberi. Dia tidak minta dikasih. Wong sayang itu. Sayang, apalagi sampai minta. Apalagi sampai minta. Wong sayang kok. Contohnya kalau suami lah sayang istri. Pas hari pentingnya dia nggak minta istrinya dikasih surprise. Surprise. Apa surprise itu. Wah, dibelikan kalung. Karena apa? Sayang. Jadi kalau orang udah sayang, apa yang dia inginkan ya kelakon, keturutan. Nah, maka kita minta sayang dari Allah. Dari Allah. Dan tunjukkan kepadaku. Ya Allah, senantiasa tunjukkan saya di dalam jalanmu. Ya seperti doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Allah mengatakan wa anna hadza siratim mustaqim. Sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku. Maksudnya bagaimana? Kita minta kepada Allah agar hati kita senantiasa dibuka oleh Allah bisa menerima penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu berupa hukum perintah, bisa menerima hukum perintah itu dan berusaha mengerjakan sepol kemampuan. Kalau itu berupa larangan, bisa menerima larangan Allah itu dan berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Kalau itu berupa cerita, berusaha untuk meyakini sepol ingatan kita. Nah itu. Kemudian juga kembalikanlah padaku. Bapak Ibu yang kami hormati, hakikatnya manusia ini, manusia kita ini, itu kan hakikatnya adalah penghuni surga. Ya seperti kisah daripada nenek moyang kita, kakek moyang kita. Siapa? Mbah Adam alaihissalam. Dulu aslinya kita ini ahli surga. Karena kesalahan,
karena pelanggaran yang dilakukan sehingga Allah mengusir Adam dari dalam surga. Nah, maka kita minta kepada ya Allah, kembalikan saya kembali ke surga lagi ya Allah. Wa'afini, dan selamatkan saya ya Allah. Selamatkan dari segala bahaya, segala wabah, penyakit, dari mara bahaya. Minta kepada Allah. Dan berilah rezeki kami ya Allah. Berilah kami rezeki. Jadi kalau kita minta rezeki ya kepada Allah. Yang bagi rezeki itu Allah. Yang punya langit, bumi, dan seisinya itu Allah. Warfa'ni, dan angkatlah kami. Angkatlah saya ya Allah. Diangkat. Bisa di dunianya diberi kedudukan yang baik. Kedudukan yang layak. Atau nanti di surga. Diangkat surganya yang tinggi. Diangkat surganya yang tinggi. Nah, ini juga menandakan doa-doa ini sebagai bentuk ketidakberdayaan kita. Bahwa la haula wala quwata illa billah. Bahwa yang bisa menyayangi, yang tulus dengan sayangnya Allah, yang bisa menunjukkan benar sampai tujuan, ya hanya Allah. Yang bisa menyelamatkan dari segala mara bahaya, hanya Allah. Yang bisa memberikan rezeki, hanya Allah. Yang bisa mengangkat derajat, hanya Allah. Nah, ini bentuk ikrar kita bahwa semuanya yang bisa melakukan adalah Allah. Bukan untuk kita mendapat rezeki datang ke kuburan, untuk mendapatkan pangkat derajat datang ke gunung yang dikeramatkan, ke mbah dukun dan lain. Tidak, semuanya kita memohon kepada Allah. Wala haula, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, barangkali yang bisa kami sampaikan untuk tambahan kajian sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita jeda sejenak mendengar pesan dari PDO. PDO memang just pleng